Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ibu Sri Handriana Diha Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah pengamanan data. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang keamanan software dengan terperinci dan singkat tentunya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, keamanan data ini sangat penting untuk menjaga privasi individualisme manusia atau orang-orang yang bercengkrama dengan sosial media. Tahun 2022 ini telah banyak terjadi kebocoran data baik dari instansi pemerintah maupun dari sosial media atau situs-situs komersial yang sering kita kunjungi. Baiklah, kita langsung saja ke pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi 1 akan menjelaskan tentang keamanan software pada mata kuliah pengamanan data. Sebelumnya, terima kasih pada moderator. Oke, kita lanjut langsung pada keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris Computer Security atau dikenal juga dengan sebutan Cyber Security atau IT Security. Ialah ini pengertian dari keamanan komputer. Keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer Security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Kemudian ada juga tujuan keamanan komputer. Di sini terdapat 5 tujuan komputer. Yang pertama, availability. Yang dimaksud dengan availability berkaitan dengan ketersediaan data informasi, apakah diperlukan atau dibutuhkan. Jika suatu informasi atau data tersebut memiliki akses yang sulit, artinya keamanannya telah dibuat dengan integritas tinggi. Kebalikannya, apabila akses data lambat akan menghambat untuk tercapainya aspek availability ini. Nah, untuk tujuan yang kedua, integrity, di mana integrity itu mengacu kepada sebuah informasi yang hanya dapat diubah oleh pemilik informasi, artinya tidak boleh diubah oleh orang lain. Terkadang ada beberapa data yang sudah dienkripsi namun integritasnya tidak terjaga dikarenakan subtext pada enkripsi itu telah berubah. Tujuan yang ketiga yaitu kontrol, di mana tujuan dari kontrol dari keamanan komputer yang ketiga ialah kontrol, artinya segala informasi yang terdapat pada komputer bisa dijaga, diawasi atau dikontrol sehingga data tersebut dapat dimonitoring segala aktivitasnya dalam sistem komputer. Kemudian tujuan yang keempat, audit. Pada keamanan komputer memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui log. Selain itu juga bisa dipakai untuk mengecek komputer apakah terdapat kelemahan pada sistemnya, mencari dan mengetahui kelemahan komputer serta untuk informan. Kemudian tujuan yang kelima, confidential. Kemudian tujuan yang kelima, confidentiality, yaitu jika kita memberikan atau mengirim data kepada orang lain untuk tujuan tertentu atau khusus, penyebarannya akan tetap terjaga dengan baik. Misalnya, data pribadi seseorang, nama, nomor telepon, nomor KTP, alamat, dan sebagainya. Itulah tujuan dari kelima keamanan komputer kita saat ini. Oke, lanjut.
Kalau nyebarin tuh nyebarkan. Kemudian ada juga tujuan dari keamanan komputer dalam Kasipo. Tujuan keamanan komputer dalam Kasipo yang pertama yaitu tujuannya berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya, seperti orang lain, orang di luar perusahaan. Ketersediaan tujuan SIFO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya, yaitu tersedia pada suatu perusahaan itu untuk orang-orangnya, orang-orang yang di dalamnya. Kemudian integritas, semua subsistem SIFO harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Itulah tujuan keamanan komputer dalam SIFO. Kemudian Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri kedua. Silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan menjadi materi kedua. Jadi berdasarkan sistem, metode pengamanan data komputer terbagi dalam beberapa bagian antara lain. Jadi yang pertama, network topologi. Network topologi adalah sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal atau internet atau pihak luar. Kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut dengan demilitarized zone atau DMZ. Jadi tugas yang pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan DMZ sesuai dengan kebutuhan yang ada host pada jaringan DMZ. Sebelumnya network topologi ini mempunyai pengertian dari beberapa ahli. Saya ambil satu saja dari satu ahli yang berpendapat bahwa pengertian dari topologi jaringan menurut Jafar Noryudianto adalah suatu sistem yang berlaku pada beberapa komputer yang dirancang agar bisa berbagi sumber daya, saling berkomunikasi seperti email, dan bisa juga melakukan akses informasi melalui perambaan. Perambaan ini berarti aplikasi internet seperti Google Chrome ya, atau Yahoo dan sebagainya. Kemudian kita lanjut yang kedua, Security Information Management adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer. Security Information Management atau yang biasa kita sebut dengan SIM ya, berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Kemudian kita lanjut di nomor ketiga ya, IDS atau IPS, Interruption Detection System, dan Interruption Prevention System adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan dari pihak luar atau dalam. Pada IDS berbasis jaringan komputer, IDS akan menerima kopi paket yang ditujukan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jika ditemukan paket yang berbahaya, maka IDS akan memberikan peringatan pada pengolahan sistem. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, port scanning. Metode port scanning biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dengan cara mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir ya, paket fingerprinting. Dengan melakukan paket fingerprinting, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian kita lanjut jenis ancaman jaringan. Jadi di sini jenis ancaman jaringan ada 5. Yang pertama, probe atau yang bisa disebut dengan probing adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. Kemudian yang kedua, scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool
Kemudian yang ketiga, akun kompromis, meliputi user kompromis dan root kompromis. Yang keempat, paket sniper adalah sebuah program untuk menangkap data dari paket lewat jaringan ya. Kemudian yang terakhir yakni hacking, yang sering kita dengar ya, hacking. Hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otorisasi yang sah. Jadinya intinya hacking ini meretas entah itu retas jaringan atau retas IP ya, atau perangkat. Jadi sekian dari saya materi kedua, yang kemudian akan dijelaskan lebih lanjut untuk penjelasannya. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memberikan penjelasan yang sangat baik sekali. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga, silahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Baik, di sini langsung saja ya, saya akan menjelaskan beberapa implementasi ya, yang dimana sebuah tindakan-tindakan yang di sini ada 3 macam komputer security. Di sini ada 3 macam komputer security berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu external security, yang dimana yang pertama di sini ada external security, berkaitan dengan yang pertama di sini ada keamanan eksternal ya, di mana berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup. Contohnya seperti bencana, kebakaran, kebanjiran dan sejenisnya lah. Kemudian yang kedua di sini ada keamanan interface pemakai, yang dimana berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum memakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Kemudian selanjutnya ada keamanan internal ya, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi, yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Kemudian selanjutnya ancaman sistem keamanan komputer. Di sini terdapat banyak sekali virus-virus, ada virus adware, backdoor trojan, dan seterusnya. Selanjutnya ada beberapa manfaat keamanan komputer, yang dimana guna manfaat sistem komputer, keamanan komputer yang dimana menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini, lebih-lebih di era yang begitu serba komputer, serba online juga. Semakin dibutuhkan untuk meningkatkan penggunaan di seluruh penjuru dunia. Kemudian selanjutnya yang terakhir, dampak keamanan komputer. Yang pertama di sini menurunnya nilai transaksi. Kemudian yang terakhir ya, dampak keamanan komputer. Yang dimana yang pertama menurunnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce.
Kemudian selanjutnya menurunnya tingkat kepercayaan. Nah, jadi kepercayaan satu sama lain dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online itu menjadi kurang terhadap teman lawan kita. Kemudian selanjutnya merugikan secara moral dan materi bagi korban yang data-data pribadinya dimanipulasi. Artinya di sini dicuri lah, diambil data-data pribadinya. Nah, mungkin sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas penjelasannya yang kurang memuaskan, mungkin kurang puas, mohon dimaklumkan. Sekian, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Terima kasih juga kepada pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Telah sampailah kita kepada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah bahwa keamanan software ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk menjaga data atau privasi setiap orang atau user, dalam istilah informatikanya yaitu user, untuk dikelola oleh instansi terkait, yaitu seperti Kominfo dan lain-lainnya. Dan kesadaran kita juga untuk menjaga bersama, untuk kita tetap berhati-hati, untuk kita tetap menjaga akun-akun yang sudah kita buat di platform-platform internet yang disediakan oleh Google, supaya kita kelola dengan baik. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana keamanan data, bagaimana keamanan software, bagaimana serangan-serangan yang diajukan kepada user, serangan-serangan dalam bentuk virus atau malware yang ditanam di berbagai macam link hitam atau software yang kadang kita tidak tahu sumbernya. Intinya tetap hati-hati. Baiklah, itu saja, sekian dari kami. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.